Selamat datang di channel Apotekermu. Kali ini kita akan bahas soal UKAI lagi, yaitu sekarang terkait dengan terapi TB. Soalnya, seorang pasien usia dewasa mengkonsumsi obat untuk penyakit TB, sudah patuh minum obat, namun BTA-nya masih positif dan dokter menambahkan sisipan selama 1 bulan. Bagaimana terapi pasien tersebut? Jadi di sini terapi yang dimaksud pada pertanyaan ini adalah terapi sisipannya ya. Karena di sini disebutkan bahwa dokter menambahkan terapi sisipan selama 1 bulan. Jawabannya adalah A. RHZE 2 kali sehari, B. RHZE seminggu sekali, C. RHZE setiap hari, D. RHZES 3 kali seminggu, dan E. RHZES setiap hari. Silahkan pause videonya dan kemudian jawab, sehingga nanti kita akan bahas soalnya bersama-sama. Jika sudah dijawab, mari kita bahas soal. Yang pertama, mari kita recall terlebih dahulu pengetahuan kita soal terapi TB. Jadi terapi TB itu ada 2 kategori ya, kategori 1 dan kategori 2. Untuk kategori 1, komponen terapinya adalah 2 HRZTE dilanjutkan dengan 4 HR3. Maksudnya adalah ada tahap awal HRZE selama 2 bulan dan kemudian dilanjutkan dengan tahap lanjutan selama 4 bulan. Kemudian untuk yang kategori 2, komponennya adalah ada tahap awal, tahap sisipan, dan tahap lanjutan. Tahap awalnya HRZES selama 2 bulan, kemudian tahap sisipan HRZE selama 1 bulan, dan kemudian tahap lanjutan HRE selama 5 bulan. Jadi kategori 2 itu berisi regimen atau tahap sisipan. Dan kemudian karakteristik lain dari kategori 2 ini adalah digunakannya streptomycin dalam terapi tahap awal selama 2 bulan. Berbeda dengan kategori 1 yang tanpa streptomycin. Kemudian selanjutnya kita kembali kepada soal. Di sini disebutkan bahwa dokter menambahkan sisipan selama 1 bulan. Ini adalah indikasi bahwa terapi yang digunakan untuk pasien ini adalah terapi kategori 2. Yang mana ini juga ditunjukkan dengan keterangan bahwa pasien itu sudah patuh minum obat, namun hasil pemeriksaan BTA-nya masih positif. Dengan kata lain, dianggap bahwa di sini pasien ceritanya sudah melangsungkan pengobatan untuk tahap awal kategori 2. Sehingga di sini dokter selanjutnya menambahkan regimen sisipan selama 1 bulan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C ya, RHZE setiap hari. Kemudian selanjutnya ada catatan penting terkait dengan terapi OAT kategori 2 dan regimen sisipan. Jadi dalam Permenkes nomor 67 tahun 2016, terapi kategori 2 itu hanya diberikan pada sasaran pasien yang kambuh, pasien yang diobati kembali setelah putus berobat atau lost to follow up, kemudian pasien gagal pada pengobatan dengan terapi kategori 1 sebelumnya, yang mana evaluasi pengobatan dilakukan mulai pada akhir bulan ketiga atau keempat pada tahap lanjutan. Bisa kita lihat pada tabel ini adalah terapi OAT kategori 1. Pemeriksaan BTA itu dilakukan setiap akhir pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima, dan juga bulan keenam. Pada bulan kedua, apabila hasil BTA-nya positif, itu dinyatakan tidak konversi. Maksudnya tidak konversi di sini adalah belum adanya perbaikan terhadap kondisi infeksi yang dialami oleh pasien. Ini sebenarnya wajar saja karena pasien baru menjalani tahap awal dari pengobatannya, yaitu 2 HRZE. Sehingga walaupun hasil BTA-nya positif pada akhir tahap awal ini, tetap dilanjut ke tahap lanjutan. Dengan kata lain, di sini terapi dengan regimen sisipan itu tidak langsung dilakukan pada bulan berikutnya. Jadi yang dilakukan adalah walaupun hasilnya positif, tetap lanjut ke tahap lanjutan, yaitu pada terapi OAT kategori 1 berarti 4 HR3. Kemudian di akhir bulan ketiga ada opsi nih, sebenarnya bisa juga dilakukan untuk pemeriksaan BTA. Namun di sini tidak disebutkan ya kalau hasilnya positif atau negatif itu bagaimana. Kemudian baru pada bulan kelima atau bulan keenam itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan BTA. Yang mana pada bulan kelima dan bulan keenam ini, jika hasil BTA-nya positif, dapat langsung dinyatakan bahwa terapi yang dilakukan itu telah gagal, yaitu terapi OAT kategori 1. Sehingga di sini dokter mungkin akan langsung merekomendasikan untuk ke terapi OAT kategori 2, yaitu yang mengandung streptomycin dan juga ada regimen sisipan.